Di museum seperti ini. Jadi bangunannya masih orisinil, materialnya dari Belanda kebanyakan. Meski saya Timboten. Ada jalan. Mana kita? Mana? Oslo. Para penumpang kereta api pengawas, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 3. Mau ke sini tuh nggak kita? Bebas. Ayo Ray, ini dulu aja Pak. Enggak kan sama. 11.37 menit doang kita.
Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ada yang mau ngambil tasnya di sini kayaknya. Lempuyangan Station. If you end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, make sure before the train compartment stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Sekarang tahun ini berapa See you on the 38 next trip. Amin. 37 Pak. Hah? Emang tahun ini udah turun balik lagi yang ada pakan ke teh. gue tuh kemarin kayak ragu gitu loh, ini kok bener gak sih keretanya gitu loh, kok malah ke tujuan akhirnya bukan ke Jogja gitu loh, tujuan akhirnya malah ke Purwosari. Nah ini lembuyangnya cuma 7 menit. Solo jam 3.20 sore di hari Jumat. Habis itu kita sewa motor di sini sudah janjian, sudah kita sewa 4 motor karena kita bertujuh ya. Di situ kita menuju ke sate apa Roy? Sate Pamanto. Sate Pamanto. Nah itu dari stasiun Purwosari itu perjalanan cuma sekitar 7 menit lah, 7-8 menit lah, jadi gak jauh-jauh. Saya juga surprise ya, kita juga surprise. Solo tuh kita pikir kota yang besar ya, jadi ternyata kita kemana-mana hanya paling jauh 14 menit, 15 menit, gak kayak Jogja yang banyak destinasinya yang jauh-jauh ke Sleman. Nah intinya di sana kita ke Sate Pamanto. Sate Pamanto, wah di situ sih oke banget sih. Makanannya sih enak-enak sih, parah recommended lah buat teman-teman yang mau ke Solo gitu. Ya gitulah pokoknya, nikmatin aja nanti perjalanan kita selanjutnya. Dari sate Pamanto kita habis makan tongseng, sate apa tuh namanya, yang sate buntel ya kalau nggak salah. Nah terus habis itu kita lanjut check in, karena kita check innya memang udah sore, jadi late check in. Habis itu kita beres-beres, mandi, lanjut habis maghrib kita ke Loske Coffee. Loske Coffee itu
tempatnya nggak jauh juga dari hotel. Oh iya, sorry, tadi gue belum jelasin dulu hotel kita itu kita nginep. Sorry, ada gangguan suara. Kita nginep di Hotel Laksana. Dari Sate Pamanto ke Hotel Laksana itu kurang lebih cuma 5 menit lah, 5-7 menit. Lalu setelah itu kita check in, kita beres-beres, lanjut malamnya habis maghrib kita ke Los K Coffee. Itu tempatnya juga cukup estetik ya, jadi karena konsepnya menarik banget, banyak anak muda juga. Sama Chrome cuy. Chrome. Kok makan setengah? Oh belum, gua belum. Karena kan kalau ini di film Harry Potter dia yang rehab. Yang kamu 25 kan? Gue pakai yang gue Madrin pakai neon Kama Deng. Tapi kalau kata Adin yang Chrome Chrome itu bang apa? Chrome kita. Oh, Thailand ya? Bang kita. Dari saya nanti. Gue itu unit link gimana ya? Ini unit link mending lo jual di sekarang kita yang beberapa lama dari profesional. Dia nawarin gitu Bang. Udah 10 tahun besar. Gue dapat di atas ratusan juta lah pokoknya. Aku cuma 25% mungkin. Iya, dari itu 100 juta kan? 100 juta. harusnya 100 juta. ya gitu. sekarang kalau lu lihat di berapa 40 juta doang. 40 juta atau di atas 50% masih bagus itu. Oh iya. Nah Tapi kan gue soalnya tahun pertama itu mau salah ya buatan satu tahun kirim-kirim gitu. gua 10 minggu udah berjual beli beda nilainya dan itu udah tuh tanya kembali kalau baterai Dari Los K Coffee kita kurang lebih di sana kita 1 jam setengah lah ya. 1 jam setengah. Seru, tempatnya seru sih, enak. Jadi teman-teman kalau emang ke kota Solo mungkin boleh cobain juga ke Los K Coffee. Dari Los K Coffee kita kemana ya? Kita ke Lupa. apa namanya, Wedang. Wedang. Wedangan Pendopo. Kita ke Wedangan Pendopo. Itu Pendopo tempatnya di Jalan Yoso di Puro. Iya, Jalan Yosudipuro. Itu tempatnya enak juga, wedangnya juga enak. Jadi buat lumayan malam-malam minum wedang menghangatkan badan. Dan 5 menit ya. Gak jauh juga ya waktu Gak itu. jauh juga dari Los K Coffee. Udah kayak pas itu. tambahannya mana mau Oke, setelah dari wedangan malam-malam, kita lanjut balik ke hotel untuk istirahat. Kebetulan besok masih ada agenda lagi, dan kebetulan kita rencana untuk jogging pagi-pagi gitu kan. Oke, bangun jam 6.15 dan kita kumpul di lobi gitu ya. Jadi kita rencananya mau lari tipis-tipis aja, tapi ternyata yang lari cuman gue doang nih, yang lainnya pada jalan kan. Keselin juga sih. Terus ya udah, gue lari sendiri ke arah Pura Mangkunegara. Kebetulan di sana itu tempatnya itu belum boleh masuk karena itu belum jam kunjungan. Tapi karena mungkin nggak tahu kenapa, gue tuh pas lari masuk dipersilakan aja, nggak ada yang larang. Tapi yang anehnya waktu teman-teman semua udah datang, malah nggak dibolehin masuk. Kan aneh banget ya. Iya, soalnya Apa dia mungkin- ganteng sendiri sih. mungkin Roy. ada muka bangsawan atau gimana Iya, ya. anjir. Flexing dia flexing. Oh, jam 9, oke. Foto, sini keren foto. Boleh nggak foto? Tanda play mulai kan? Behind the camera. This is my friend, Andrian. Nice to meet you. This is my vlog. Welcome to Surakarta, Solo. Pura Mangkunegara. Kita sudah sampai.
Hey man, that's our friend. Weh. Long time no see, Han. How are you? Hey, how are you, Rehan? Bro, I'm good. ini pura-pura lari, baru lari di sini kayaknya. Wow. Nih mau ngikutin ini Maybank Bali. Udah sekilo lumayan kan jalan? Kagak belum ada sekilo. Ada. Capek nih. Ya biar jagain tasnya Tri. Gua nitip tadi ya. Yang perlu. Serius, takut banget. Gua malas ribet. Ya, Gak ada, bilang lah ya. Cuma gak ada pasti- tempat buat naruh ini juga sih ya. Iya dia nggak ada nyediain apa. Ini kantor PLN Mangkunegaran dan kita baru tahu ternyata security-nya di sini Jason Statham cuy. Waduh. Menyala bangku. Kalau ternyata kalau lagi sepi job berpindah profesi jadi security doi. Itu dia masih Zul ya? Hah? Zul Fauzi. Dan dari sana kita akhirnya balik lagi ke hotel, kira-kira total 2 kiloan ya. Nah, tapi kalau gue lari dulu tuh ke Taman Sriwidari ya, itu pokoknya dekat dari hotel, di mana di situ ada rusa yang kita bisa kasih makan. Pokoknya seru banget. Akhirnya setelah dari situ kita kembali ke hotel untuk berbenah, sarapan, lalu siap-siap mau jalan gitu aja. Setelah kita selesai sarapan, lalu kita rencananya mau ke tempat Dawet Budermi. Itu lokasinya ada di Pasar Gede. Jadi kita ke sana dan masuk ke dalam Pasar Gede. Itu lumayan belusukan ke tengah Pasar Gede. Terus sampai di sana kita lihat cukup antri ya, karena Dawet Budermi itu, Dawet Selasi Budermi itu salah satu spot kuliner yang cukup favorit di kota Solo. Rasanya enak, manisnya pas, nggak terlalu manis. Harganya berapa? Harganya cukup murah, 13.000 satu mangkok kecil, ukurannya pas lah untuk porsi sebuah dawet, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Cuman yang bikin saya penasaran adalah sepanjang kita menuju ke Dawet Budermi itu, di dalam Pasar Gede itu banyak juga penjual-penjual dawet Selasi yang lain. Tapi kenapa kok di situ yang paling rame? Padahal semua isinya tuh sama, racikannya juga sama. Itu yang bikin saya penasaran. Kenapa kok itu paling rame? Apakah ada unsur mistisnya? Coba komen di bawah. Jul, tadi dulu bayar Jul? 13 satunya. Hah? Satu 13. Nanti dihitung aja ya, berarti sama lu gitu. Buat dawet. Jadi perjuangan nih guys, dapatnya guys. Makannya di sini ya. Kita balikin Tapi rasanya enak sih. kata ibunya balikin ya katanya. Iya, nggak berhenti. Kan yang lain-lain tadi kan biasa aja kan, bukan berarti kan. Iya, kamu misalnya nasi hidup. Ini terus gue nggak tahu nih ada apa gitu. Dan gue juga belum pernah nyoba yang lain. Jadi rasanya kayak apa juga nggak tahu. Beda rasanya. Sekalian beli oleh-oleh di sini nggak Mas Rom? Iya, kayak mau beli di sini sih harusnya. Emang di mana oleh-olehnya? Ya ini aja. Tuh, kue gini loh Bang. Kalau isinya sama aja, paling beda-beda dikit ya. Gak usah yang bolu-bolu gitu. Yang nggak makan tempat sih, yang kalau bisa. Yang nggak berat. Karena naik kereta. Kayak gini-gini kan nggak berat keripik. Iya, kalau bisa dikardusin jadi enak bawahnya. Terus jangan yang berat-berat jadi nggak repot. Orang Minang gini ya. Nah, kita ini aja biasanya ke museum, bukan ke Sangiran. Ada Mas? Kalau ke ke keraton. Kalau keraton kan di dalam kota sih. Boleh.
Habis ini kemana? Pulang ya? Ngapain? Gak nyangka sih gue suasananya bakal kayak gini gue bilang. Dul, kalian dul. Nanti bayar ke Zul juga ya. Ini di Bang Zul ya? 91 total. Kali nggak? Merek siapa? Bang Zul. 13 ya? Dari rekap aja. Iya. Kotit ya? Gila ini. Ketan hitam enak. Ternyata enak, manis banget sih. Sama ini juga sumsumnya enak. Semuanya enak. Gue enak ya. Tapi ketan hitamnya tuh kayaknya nggak ada pahit-pahit mungkin. Iya, udah gak ada yang keras. Wah, kita udah kayak Food blogger. food blogger gitu. Kalau kita di bisnis dulu kita. Nyari cuan dulu. Jul. Thank you. Terus lalu setelah kita dari Dawet Selasih Budermi, kita langsung menuju ke Keraton Surakarta. Itu lokasinya mungkin bisa dilihat di Google Map, cuman agak tricky ya kalau di Google Map itu aksesnya tidak langsung menuju ke keraton, tapi menuju ke pintu gerbang masuk samping. Dari situ mungkin kalau mau ke situ harus agak jalan sedikit. Nah di situ tiket masuknya per orang 35.000. 25.000 itu untuk tiket masuk dan 10.000-nya itu adalah untuk jasa pemandu. Jadi kalau kita ke sana itu sudah disediakan jasa pemandu. Jadi kita masuk ke situ sudah Dress code-nya Mas Mam. Kenapa? Dress code-nya. Dress code-nya iya. Jadi untuk teman-teman yang ke situ jadi ada dress code-nya. Jadi jangan pakai celana pendek. Karena boleh sih pakai sendal, tapi kalau kita pakai sendal nanti di situ ada satu spot di mana kita ini agak aneh juga nih. Kalau pakai sepatu kita boleh pakai sepatu, tapi kalau kita pakai sendal kita harus nyengker. Dan kalau kita pakai celana pendek itu kita harus pakai sarung untuk menutupi kaki kita. Terus nggak boleh pakai topi juga, nggak boleh pakai kacamata hitam. Nah itu lokasi itu di mana kita masuk ke dalam kompleks keraton. Jadi sampai ke Gapura Keraton. Jadi Gapura Keraton itu tempat raja menerima tamu-tamu yang datang untuk menemui raja. Nah di situ di dalam kompleksnya itu terbatas ya aksesnya. Jadi kita cuma masuk sampai di situ, nggak boleh sampai masuk ke dalam area keraton lebih lanjut. Cuman di situ ada satu tempat satu menara yang cukup viral karena terkenal mistisnya di tempat raja ketemu Ratu Kidul, Nyiro Kidul, itu namanya Menara Songgobuwono. Nah itu konon sebenarnya dulu fungsinya itu menara pandang untuk lihat memantau pasukan musuh yang mendekat atau memantau hilal pada saat tentuan berkuasa gitu. Cuman sekarang fungsinya itu dialihfungsikan, jadi menara itu dipakai raja-raja keraton Surakarta itu untuk bertemu dengan Nyiro Kidul. Itu juga ada sumur yang konon bisa bikin awet muda karena kandungan pH di situ tuh tinggi, jadi mungkin karena itu jadi bikin kita awet muda katanya ya. Nah terus setelah dari situ kita keliling-keliling melihat isi dari museum di Keraton Surakarta, banyak benda-benda bersejarah, banyak benda pusaka, dan mungkin kalau teman-teman yang agak sensitif di spot-spot tertentu itu bisa merasakan aura-aura mistis. Gitu. Sekali karena anaknya banyak seumuran, jadi apa nanti pakai kayu panjang dipikul 24 orang satu tandu ini, yang duduk satu orang putri ditutup pakai kain sutra, dipikul keliling, yang laki-laki naik kuda kayak tadi. Kalau yang laki-laki bebas sama orang biasa, tapi kalau yang perempuan biasanya dikawinkan dengan anaknya sepupu.
Jadi harus, karena kalau perempuan kalau